Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Minggu 25 Juni 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan mendatang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya? Juga, sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baik mereka yang menghasut, kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah merdeka. Kata merdeka sudah tidak asing di telinga kita, terutama karena kita adalah satu bangsa yang dahulu pernah terjajah oleh bangsa lain. Semua yang terjajah pasti mendambakan kemerdekaan. Namun demikian, kemerdekaan bukan berarti sekedar lepas dari penjajahan. Dan ketika itu kita akan merasa bebas dan aman. Tetapi justru di balik kemerdekaan itu menuntut pertanggungjawaban. Karena itu ada dua tanda yang mengikuti kata merdeka dalam judul di atas, yaitu tanda seru dan tanda tanya. Yang bermakna penegasan, tanda seru, dan renungan bahwa apakah kemerdekaan itu mampu dipertanggungjawabkan, tanda tanya. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus, ada dua hal ditegaskan dalam bacaan ini. Penegasan kemerdekaan dan tanggung jawabnya. Kita merdeka dari apa dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Kita perhatikan perikop sebelumnya. Seorang yang menerima Kristus mengalami dua lapisan kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan dari hukum Taurat. Galatia 3 ayat 22-24. Kejatuhan telah mengurung manusia ke dalam kutuk dosa dan hukum Taurat. Menjadi penuntun yang harus dilayani sampai kepada penggenapan janji kedatangan Kristus. Karena itu, hukum Taurat bukanlah sumber kebenaran, melainkan Kristus sendiri. Dengan demikian, ketika Kristus datang, orang percaya menjadi dibenarkan karena iman, tetapi berkembang
ajaran palsu di tengah jemaat Galatia dan mungkin ada di jemaat kita, bahwa karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan kewajiban melaksanakan hukum Taurat, maka orang percaya menjadi bebas, termasuk bebas berbuat dosa dengan keras. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ayat yang ke-13. Itulah bentuk kemerdekaan yang dipertanggungjawabkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.